Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan untuk menterjemah dan mengambil faedah dari sebuah kitab kecil yang ditulis atau merupakan karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita sampaikan secara ringkas terlebih dahulu 3 pembukaan yang telah kita bahas. Pembukaan yang pertama, penulis ingin menekankan, membuka, ini pembukaan yang dicantumkan oleh murid-murid beliau, ya, untuk menyampaikan bagaimana pentingnya ilmu sebelum perkara-perkara yang lain, dan dia merupakan cikal bakal pokok yang kebaikan lainnya akan tumbuh darinya. Iman, amal soleh, berdakwah, ya, ini akan tumbuh kebaikan dari ilmu tersebut setelah seseorang memiliki ilmu, ya. Dan di antara ilmu yang paling pokok adalah 3 hal, yaitu mengenal Allah, kemudian yakni mengenal siapa yang disembah, kemudian mengenal yang kedua cara menyembah, tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal agama Islam, kemudian mengenal siapa orang yang diutus untuk menyampaikan, mengajarkan kepada manusia tata cara ibadah tersebut, yaitu mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara dengan pokok fondasi dasar kehidupan manusia. Inilah ilmu yang paling mendasar agar ibadah mereka menjadi ibadah yang benar, kehidupan mereka hidup yang benar, seperti sebagaimana hikmah tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang di sini disampaikan oleh penulis nanti dalam pembukaan yang ketiga. Kemudian dalam pembukaan yang kedua, penulis ingin sampaikan 3 perkara utama. Yang 2 adalah ini sebenarnya 2 kalimat syahadat, yaitu yang pertama kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak diperbolehkan, dilarang memberikan ibadah kepada yang selain Allah, meskipun itu siapapun juga, meskipun itu para nabi, para malaikat, dan apapun dan siapapun juga. Kemudian yang kedua, dari syahadat yang kedua, kewajiban taat kepada Rasul. Ya, siapa yang taat akan selamat masuk surga, siapa yang durhaka, tidak mentaati atau enggan untuk taat, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melengkapi untuk menyempurnakan keduanya, ada perkara yang ketiga, yaitu al-wala wal bara. Konsekuensi dari kedua hal di atas adanya loyalitas, ya, kepada orang-orang yang beriman, mencintai lahir dan batin orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, kemudian berlepas diri, ya, dan tidak memiliki loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, bahkan, ya, bermusuhan dengan orang yang juga memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ini, ya, yang ketiga, menyempurnakan 2 hal yang tadi, 2 kalimat syahadat. Kemudian pembukaan yang ketiga, di sini penulis ingin menekankan apakah itu perintah Allah itu banyak. Maka di antara perintah Allah, perintah apa yang paling utama dan yang paling besar?
Disitulah kemarin sudah kita sampaikan supaya kita tahu karena perintah Allah itu banyak dan perintah yang paling agung, paling besar dan paling utama yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Sehingga larangan Allah yang paling agung, larangan yang paling besar, dan hukumannya pun paling besar juga adalah kebalikan dari perintah tersebut, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah dalam beribadah, atau dengan istilah berbuat kesyirikan, menjadikan syarikat. Ya, kesyirikan ini dalam bahasa Indonesia syarikat, ya, syarikat bagi Allah dalam masalah ibadah. Ini supaya kita semua mengetahui prioritas dari semua perintah Allah itu mana yang paling agung, dan kemudian bagaimana agar kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kita mengetahui dari seluruh larangan itu, larangan ada banyak. Manakah larangan yang paling berbahaya, paling besar dosanya, ya, dan paling hina dan paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan paling besar konsekuensinya, itu kita mesti tahu sehingga kita bisa menjauhi, berhati-hati sungguh-sungguh agar tidak terjerumus ke dalamnya, dan kita mempelajari dan supaya kita belajar, ya. Dua perkara tadi, pertama perintah yang paling agung dan larangan yang paling agung. Ini supaya kita hendaknya kita mempelajarinya, juga keluarga kita agar tahu semuanya, orang-orang di sekitar kita agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk pada isi inti dari, ya, yang merupakan isi dari kitab ini, yang bukan pembukaan lagi tapi ini memang benar-benar merupakan isi dari kitab ini. Kita terjemahkan, kemudian kita ambil faedahnya. Ya. Ini kita baca dulu di sini, ya. Faida qila laka, maka apabila, maka idza apabila, qila ini bentuk pasif dari qala. Qala mengatakan, qila dikatakan, qila laka dikatakan kepadamu, ma apakah itu, al usul jamak dari al aslu. Aslu ini dalam bahasa Indonesia ya asli. Kalau kita katakan asli, itu asalnya. Itu al-asl. Al-aslu kalau satu. Atau aslun kalau tanpa alif lam. Jamaknya usulun. Dengan alif lam, al-usulu. Ya, pokok-pokok. As-salasatu, tiga. Pokok-pokok yang tiga. Fondasi dasar, pokok-pokok yang tiga. Allati ini yang yajibu, wajib, alal insani, atas manusia, al insan ini manusia, ma'rifatuha, ma'rifah mengetahui, mengenal, atau ma'rifat, ya. Ma'rifatuha manusia mengenalnya, mengetahuinya. Kemudian di sini katakan faqul, fa maka qul ini kata perintahnya. Qul katakanlah, ya, seperti surat di akhir Al-Qur'an itu, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, kalau di situ, ya, dalam surat itu sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga sama, qul, faqul ini kata perintahnya qul. Kalau yang diperintah satu orang, maka katakanlah, ya, katakanlah apa? Ma'rifatul abdi, mengenalnya seorang hamba, ya. Ma'rifah itu mengenal, al-abdi hamba. Ma'rifatul abdi rabbahu, mengenalnya seorang hamba akan Rabbnya. Yakni mengenalnya seorang hamba akan Rabbnya. Siapa itu Rabbnya? Siapa yang menciptakannya? Dan Rabb di sini pencipta itulah berarti yang juga disembah. Rabb itulah yang berhak untuk disembah. Yang berhak disembah itulah Rabb, bukan yang selain Rabb. Yang selain Rabb, selain pencipta,
tidak berhak disembah. Nah, di sini dikatakan ma'rifatul abdi rabbahu. Mengenalnya seorang hamba akan Rabbnya, penciptanya, dan sesembahannya. Wadinahu, dan agamanya. Wa nabiyahu, dan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tiga perkara yang paling dasar bagi setiap manusia untuk mengenalnya, mengetahuinya. Ya, ini betul-betul yang paling dasar. Mengenal Rabbnya, siapa yang menciptakan kita. Ya, kalau kita tidak mengenal ya orang tua kita aja, itu bukan yang menciptakan kita, tapi yang menjadi jalan bagi kita ada wasilah. Ya, jalan kita itu ada di dunia ini siapa? Orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Coba bagaimana seorang anak yang dia tidak kenal ibunya? Bisa dia bahagia? Walaupun dia memiliki semuanya, walaupun dia kaya raya, jabatan semua, dia tidak tahu ibunya siapa, ayahnya siapa. Dia dia nggak bisa bahagia. Dan jika dia bertemu dengan ibunya, bertemu dengan ayahnya suatu hari, kebahagiaan itu lebih dia sukai daripada lebih berharga dari semua kekayaan yang dimilikinya. Itu orang tuanya. Allah lebih lagi daripada yang itu karena Allah adalah penciptanya. Nah, ini sumber dari ya keburukan hidup seorang hamba tatkala dia tidak mengenal Rabb-Nya. Ya. Hilangnya ketentraman, hilangnya kebahagiaan karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah pelindung, pengatur, pemilik, rajanya raja yang segala sesuatu ada di tangannya. Segala kebaikan besar maupun kecil di tangannya. Kehidupan kita, kita menangis, kita tersenyum, kita tertawa, kita bahagia, kita sedih, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hal yang paling mendasar. Kemudian mengenal agamanya, kemudian mengenal seseorang yang diutus kepada kita. Allah mengutus seseorang kepada kita semua. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat, seluruh manusia dan jin. Dan beliau membawa sesuatu, yaitu agama. Agama Islam. Tiga hal inilah maka ini menjadi hal yang paling dasar. Mari kita lanjutkan. Kita bahas sekarang yang pertama al-aslu al-awwalu. Ini ya. Pokok yang pertama. Nah, pokok yang pertama apa tadi? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila laka, lagi sama ini. Maka apabila dikatakan kepadamu, ya, apabila dikatakan kepadamu, nah, kalau perempuan ya laki. Fa idza qila laki. Kalau ini dianggap laki-laki mewakili semuanya. Fa idza qila laka, dan apabila dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Apa ini Rabb, nanti kita jelaskan. Fakul, maka katakanlah, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Nah, ini Rabb ini nanti kita jelaskan. Dalam bahasa Arab asalnya Rabb itu pemilik. Ya, pemilik. Ya, nanti kita lihat di sini. Ya. Fakul, Rabbi Allah. Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah. Tuhanku adalah Allah. Penciptaku adalah Allah. Yang mengatur kehidupanku adalah Allah. Penguasa, pemilikku adalah Allah. Alladzi Rabbani. Ini kata kerja. Alladzi, yang dia itu Rabbani. Yang dia itu memelihara aku. Yakni termasuk menciptakan. Rabba itu Rabba ya Rubbu. Menciptakan, memelihara,
yakni melimpahkan kenikmatan lahir maupun batin, baik itu secara material, termasuk di dalamnya ilmu, taufik, semuanya yang melimpahkan kenikmatan dari menciptakan, memelihara, mengatur, memberikan rezeki kepada kita semuanya. Alladzi rabbani, yang dia itu memelihara aku, telah menciptakan aku, ya, memberikan rezeki kepadaku, melimpahkan nikmatnya kepadaku, wa rabba, dan menciptakan, memelihara, melimpahkan rezeki dan nikmatnya lahir maupun batin. Wa rabba jami'a, seluruh al-alamin. Al-alamin ini alam semesta, bisa juga bermakna jin dan manusia. Tafsirnya ada dua. Ya, seluruh makhluk selain Allah, al-alamin, atau bisa bermakna juga jin dan manusia. Bini'amihi. Ya, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Kayak ini bisa. Dengan nikmat-nikmatnya. Wahua, dan dia ma'budi, dialah sesembahanku. Wahua ma'budi, ini ma'budi. Laisa li ma'budun, tidak ada bagiku ma'budun, sesembahan, siwahu, selain dia. Ya. Waddalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah yang maha tinggi, apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dalilnya bahwasanya Allah itu Rabb saya dan Rabb seluruh alam semesta, dan dialah yang aku sembah, sembahanku. Tidak ada sembahan selain dia. Dalilnya apa? Dalilnya ya ayat pertama Al-Fatihah itu, di situ ada nanti. Kalau kita perhatikan, kita tadabburi, kita akan paham siapa Rabb kita dan siapa sembahan kita. Ya. Wa kullu ma siwa Allahi. Wa kullu ma siwallahi. Dan setiap yang selain Allah, wa kullu, dan setiap ma apa-apa, siwa selain Allahi, yang selain Allah itu alam, dikatakan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku salah satu min, dari alam tersebut. Aku salah satu makhluk dari alam semesta tersebut. Ya. Ini baru terjemah, kita artikan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini yang dikatakan Rabbil alamin. Siapa Allah ini? Di sini ada perkataan alhamdulillah, Allah. Allah itu siapa? Rabbil alamin. Rabbnya, penciptanya, pemeliharanya, pengaturnya, yang memberikan rizki, yang menurunkan hujan, pemilik dan penguasa alamin, alam semesta. Karena itu kita berdoa kepada siapa? Kita memuji-muji. Siapa yang kita puji-puji? Di sini puji-pujian. Ini termasuk ibadah. Doa. Di antara doa itu berupa apa? Pujian. Dan doa termasuk ibadah. Kita mengatakan alhamdulillah, segala pujian. Di sini alif lam bermakna seluruh. Alhamdulillah, seluruh pujian itu adalah haknya Allah. Lillah, milik. Yang berhak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini ada dua nama Allah. Dari kalimat alhamdulillah Rabbil alamin, ini menunjukkan bahasanya apa? Dialah yang menciptakan, memelihara, dan dialah penguasa alam semesta termasuk kita. Ini berarti Rabb. Rabbnya adalah Allah, Rabbil alamin. Yang kedua dari kata ini Allah sendiri. Ini nama Allah juga Allah. Dari sini kita bisa melihat Allah dari kata al-ilah, alif lam, kemudian ditambahkan pada kata ilah. Ilah maknanya sesembahan. Al-ilah, sesembahan yang itu. Ya, menjadi ma'rifah. Sembahan yang itu, sesembahan yang hak. Dari dua, di sini kita mengetahui, oh berarti sesembahan Allah inilah sesembahan yang hak. Itulah sesembahanku. Kenapa dia menjadi sesembahanku? Kenapa dia sesembahan yang hak?
Jawabannya ada pada potongan yang kedua ini, Rabbil Alamin. Karena dia adalah Rabbil Alamin. Sehingga dialah yang berhak untuk disembah. Lillah. Alhamdulillah. Berhak untuk mendapatkan ibadah. Ibadah ditujukan kepadanya. Puji-pujian ditujukan kepadanya. Coba kita ketika sholat. Pertama langsung memuji Allah. Allahu Akbar. Itu pujian bagi Allah. Allah yang maha agung. Kita buka dengan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Puji-pujian semua. Bertasbih, bertahmid. Puji-pujian semua itu. Dibuka dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagian ulama menjelaskan puji-pujian itu yang paling utama sebagai pembuka sholat seseorang. Makanya ada yang berpendapat doa istiftah dengan puji-pujian lebih utama daripada doa permintaan. Itulah dari kata alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini Syekh penulis kitab ini memberikan dalil yang sangat mudah, paling mudah semua kaum muslimin hafal dengan ayat ini. Untuk bisa mengetahui siapa Rabbmu dan siapa sesembahanmu. Cukup dengan perkataan satu ayat dari surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca. Di sini terkandung makna, inilah Rabbku Allah, inilah sesembahanku Allah, dari potongan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita lanjutkan sedikit. Fa'idha qila laka, seterusnya ya. Fa'idha qila laka, dan apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak. Bima, dengan apa, arafta, kamu mengetahui, kamu mengenal, rabbak, Rabbmu. Fakul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya, ayat-ayat di sini bermakna tanda-tanda kebesaran. Itu ayat, tanda kebesaran, tanda yang menjadi tanda alamat bahwasanya Allah itu ada, Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, bisa kelihatan dari ada tandanya, ada alamatnya. Itulah dalam bahasa Arab ayat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan dalam satu surat itu setiap satu kalimatnya itu dikatakan ayat, karena setiap ayat itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimatnya aja manusia tidak bisa disuruh membuat yang semisal, gak ada yang bisa sampai sekarang, sampai hari kiamat. Padahal orang Arab zaman jahiliyah sampai dengan zaman sekarang mereka ahli dalam masalah syair, ahli masalah sastra. Itu peradaban mereka sampai sekarang. Peradabannya dalam masalah sastra. Tapi tidak bisa menandingi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu setiap kalimatnya di situ dikatakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bi ayatihi, dengan ini, tapi ini bentuk jamaknya. Kalau satu ayah, kalau banyak ayatun, panjang, bi ayatihi, dengan tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya, wa makhluqatihi, dan ciptaan-ciptaannya, makhluk dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, dan diantara ayat-ayatnya itu, wa min ayatihi ini artinya begitu, al-lailu, malam, wan naharu, dan siang, wasyamsu, dan matahari, wal qamaru, dan rembulan. Ini dikatakan apa? Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 4 dikatakan Syekh di sini. Ya. Kita lihat dulu bawahnya. Wa min makhluqatihi, dan di antara ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya, ya. As-samawatus sab'u, langit yang 7 tingkat langit. Wa man fihinna, dan siapa-siapa di dalamnya. Apa-apa, siapa-siapa di dalamnya. Siapa yang di dalam langit? Ya. Para malaikat. Penuh dengan para malaikat.
Di langit itu tidak ada satu jengkal kecuali di situ, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada malaikat yang ada yang bersujud, ada yang rukuk, ya, ada yang dalam keadaan berdiri. Mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, memuji Allah, beribadah kepada Allah. Tidak ada waktu kecuali mereka memuji dan beribadah kepada Allah di situ. Sampai hari kiamat. Ya. Tidak ada jedanya mereka istirahat, nggak ada. Karena khusus malaikat ini memiliki kekuatan khusus. Tidak ada makan, minum, tidak ada lelahnya, nggak ada. Di hari kiamat menjelang mereka sebelum mereka mati, mereka mengatakan kepada Allah, kami belum bisa mengagungkan-Mu dengan yang seharusnya. Kami belum bisa menyembah-Mu dengan yang semestinya, ya Allah. Hanya saja kami tidak mensekutukan-Mu dengan sesuatu apapun. Ini saya sampaikan maknanya dalam sebuah hadis yang sahih. Seperti itu. Mereka mengatakan, kami belum bisa menyembah-Mu, beribadah kepadamu sebagaimana mestinya, seharusnya. Hanya saja kami tidak mensekutukan-Mu dengan sesuatu apapun. Itu perkataan mereka yang setiap saat dari sekarang, setiap detik sujud sampai hari kiamat. Ya. Saya teruskan. Wal araduna, ini jamak dari ard, aradun, dan bumi-bumi, as-sab'u yang 7, wa man fihinna, dan siapa-siapa yang di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apa-apa di antara keduanya, antara langit dan bumi. Itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat besar, di antara makhluk yang sangat besar, ya. Planet-planet bisa kita lihat. Dan bumi ini kecil sekali dibandingkan dengan matahari misalnya. Baik, sekarang kita lihat dalilnya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat tanda, wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya, al-lailu, malam, wan naharu, siang, wasyamsu, dan matahari, wal qamaru, dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada lil qamari, kepada rembulan. Wasjudu lillah. Dan bersujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka. In kuntum, apabila kuntum kalian, iyahu, kepadanya, ta'budun. Kalau memang kalian itu benar-benar hanya kepadanya kalian itu menyembah, beribadah. Ya. Ini sebentar kita lihat dulu. Wah, masih ada banyak ini. Dan di sini dikhususkan oleh Syekh 4 yang dikatakan, ya sebenarnya yang 4 ini juga makhluk, tapi dikatakan ini sebagai ayat. Dikhususkan lagi dari semua makhluk, ada 4 yang khusus, yang sangat agung, dikatakan benar-benar ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 4. Al-lailu, malam, siang, matahari, rembulan. Kenapa kok bukan makhluk yang lainnya? Karena 4 hal ini selalu berubah-ubah secara tertib, secara teratur. Dia berubah, ada, hilang, ada dan menghilang secara teratur. Apa itu malam? Malam itu kadang ada, kadang dia nggak ada. Tapi besok ada lagi. Demikian juga siang. Ada, kemudian hilang, kemudian besok ada lagi. Teratur, ada lagi terus gitu. Nggak ada malam terus-menerus gitu, nggak ada. Siang terus-menerus nggak ada. Demikian juga matahari muncul di siang hari. Kemudian dia hilang. Besok muncul lagi. Besoknya lagi muncul lagi. Besoknya lagi muncul lagi. Ada dan kemudian tidak ada dengan sangat teratur. Demikian juga rembulan. Muncul dia, kemudian dia hilang. Tapi nanti muncul lagi. Tidak terus hilang. Nggak muncul-muncul. Terjadi kesalahan. Terjadi masalah sehingga dia
munculnya terlambat. Nah itu nggak ada. Maka ayat 4 ini menjadi tanda-tanda bahwasanya ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya. Nah, siapakah itu? Nah, ada ciptanya itu, Rob, itu ada Robnya itu. Ya, ada yang mengaturnya. Yang manusia tidak kuasa sama sekali. Ya. Dalam 4 perkara ini manusia tidak bisa sama sekali mengubahnya, tidak bisa. Berbuat apapun dia nggak bisa. Makanya dikatakan sebagai ayat. Jadi tanda bagi kita untuk mengenal. Ya, orang yang nggak kenal agama sekalipun dia akan tahu gitu. Kalau dia jujur, maka dia akan sadar di sini ada pencipta dan yang mengatur 4 hal tersebut, malam, siang, matahari dan rembulan. Ya, baiklah. Kami lanjutkan secara singkat. Ada satu dalil lagi di sini beliau sampaikan. Ya, namun rasanya waktunya lambat sekali ini. Baiklah, saya sampaikan lagi. Wa qaulu ta'ala, dan ini ada satu lagi dalil ya tentang tanda-tanda tadi. Hampir mirip dengan ayat yang sebelumnya ini dalam surat Al-Fussilat yang tadinya ini. Ini surat Al-Fussilat. Yang ini, inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladzi yang menciptakan, khalaqa. Apa itu Rabb? Rabb itu makanya maknanya menjadi pencipta karena dalam Al-Qur'an dimaknakan seperti itu, mencipta, mengatur, memelihara. Alladzi yang khalaqas samawati, menciptakan langit-langit, wal ardo, dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam waktu 6, sitah 6 ayamin, hari. Tsummastawa, kemudian dia beristiwa. Apa beristiwa? Yaitu berada di atas, istiwa alal arsh. Ini bukan posisi ya, tidak menunjukkan posisi duduk atau apa, enggak sama sekali. Istawa, meninggi, berada di atasnya. Istawa, kemudian beristiwa, berada di atas arsh. Yughshil lailan nahara yatlubuhu. Ya. Malam mengejar siang, yatlubuhu. Ya, ini mengejar, mencarinya. Menutup. Yughshil lailan nahara. Ya, Allah itu menutup malam dengan siang. Menutup malam dengan siang, yatlubuhu, yang mengejarnya, hasisan, dengan cepat. Wasyamsa wal qamara, ini bisa kita saksikan bagaimana cepatnya berubahnya antara malam dengan siang, siang dengan malam. Coba perhatikan ketika menjelang maghrib itu ya. Perhatikan ketika menjelang maghrib itu masih terang, kita masih bisa melihat. Tiba-tiba ketika matahari tenggelam, hanya dalam beberapa detik, menit itu, hitungan menit itu. Matahari akan tenggelam habis-bis, kemudian kita mulai tidak bisa melihat. Ya bisa melihat tapi pandangan itu menjadi tidak jelas masuk waktu maghrib. Itu dengan sangat cepat. Di sini dikatakan hasisa, yatlubuhu hasisa, mengejarnya atau mencarinya, hasisa, dengan cepat. Dan memang sangat cepat. Demikian juga ketika malam berubah menjadi siang nanti. Kita boleh perhatikan waktu fajar, itu begitu sudah fajar, setelah sholat subuh udah mulai kelihatan terang-terang. Cepat sekali nanti. Sangat cepat. Wasyamsa wal qamara. Ya Allah menciptakan matahari dan rembulan, wan nujuma, jamak dari najmun, nujum bintang-bintang, musakharati bi amrihi, tinggal beredar, mereka beredar dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru. Ingat-ingatlah, lahu, miliknya lah, di tangan Allah lah, itu kekuasaan Allah, lahu, milik Allah lah, al khalqu, penciptaan, wal amru, dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabbul alamin, Rabb alam semesta.
Seseorang ini akan bisa mengenal Allah pertama ketika dia mengamati ini semua. Dan dia mau jujur dalam hatinya. Makanya orang ateis itu dia mendustakan hatinya sendiri. Ya. Kemudian, salah ini pertemuan yang akan datang, di bawahnya ini, waktunya sudah setengah jam lebih ya. Ingin disampaikan penulis apa? Warabbu huwa al-ma'budu. Dan Rob itu dialah sebenarnya siapa? Yang menjadi sesembahan. Rob itulah sesembahan harusnya. Warabbu huwa al-ma'budu. Rob itulah sesembahan. Yang selain Rob tidak berhak, tidak boleh jadikan sesembahan. Ya. Dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kami sampaikan cepat aja di sini. Dalam surat Al-Baqarah ini ya. Di sini sudah berapa menit ini ya? Aduh, sudah 35 menit lebih. Ya. Insya Allah kita perinci dalam pertemuan yang akan datang. Ini termasuk di antara bagusnya kitab ini. Dalam kitab ini dijelaskan ya, yang bisa dijadikan, yang berhak dijadikan sesembahan siapa. Nah, kenapa yang berhak disembah hanya Allah aja, sedangkan yang lainnya nggak boleh. Di sini dijelaskan bagusnya, di antara bagus dan faedah dari kitab ini adalah hal ini, kita bisa tahu. Dan ini menjadi dasar, sesuatu yang sangat dasar. Karena itu berdoa kepada siapapun juga, berdoa itu ibadah. Berdoa kepada orang soleh, orang sehebat apapun, berdoa kepada nabi, kepada orang soleh, wali-wali, hukumnya syirik akbar. Kita telah menjadikan tandingan bagi Allah kalau sampai melakukan. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Semoga Allah jauhkan kita dan anak keturunan kita dari yang demikian. Karena yang berhak menjadi alam ma'bud itu hanya Rabb. Dan Allah menjelaskan dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, Allah itu ingin menjelaskan dalam Al-Quran, Allah ingin menjelaskan apa? Aku ini Rabbmu, kata Allah. Aku Rabbmu, akulah yang menciptakan kalian, menciptakan alam semesta seluruhnya. Kalau udah begitu, akulah yang berhak disembah, yang lainnya nggak boleh. Seperti dalam surat Al-Baqarah ini. Allah memanggil seluruh manusia di sini. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, u'budu, nih, sembahlah oleh kalian. Siapa yang disembah? Rabbakum. Yang kalian sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Siapa Rabb itu? Alladzi khalaqakum. Yang dia itu menciptakan. Dialah yang menciptakan kalian. Siapa? Rabb kalian siapa? Yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dijelaskan lagi, diperinci. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang menjadikan bagi kalian bumi itu yang dilapangkan, dibentangkan. Wassama'a bina'a, dan langit yang ditinggikan. Wassama'a bina'an, yang langit yang ditinggikan, dibina, dibangun. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi, dan dia mengeluarkan dengannya, dengan air tersebut Allah akan mengeluarkan minas samarati, dari sebagian buah-buahan. Minas samarati, buah-buahan, rizqal lakum, sebagai rizki bagi kalian. Kalau udah begitu, kata Allah apa? Fala taj'alu, maka janganlah kalian jadikan lillahi, bagi Allah itu, andada, tandingan-tandingan. Jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan dalam ibadah kalian. Dalam kalian beribadah, jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian itu mengetahui bahwasanya yang menciptakan kalian, menciptakan alam semesta. Kalian tahu Rabb-nya siapa, yang menciptakan itu siapa? Allah. Kalau kalian tahu begitu, jangan kalian sekali-kali membuat tandingan bagi Allah dalam masalah ibadah. Jangan, meskipun itu nabi, meskipun itu malaikat, apalagi yang di bawah itu derajatnya, seperti wali-wali, apalagi kubur-kubur mereka. Jangan, kata Allah, kalian tahu yang menurunkan hujan siapa?
Apa ada manusia bisa menurunkan hujan? Apa ada nabi bisa menurunkan hujan? Nabi hanya bisa berdoa. Salat istisqa. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil bahwasanya Ar-Rabbu dialah, Rabb itulah yang dia itu Rabb, Rabbul Alamin, maka dialah yang berhak untuk disembah. Yang lainnya tidak berhak disembah. Itu termasuk faidah agung dari kitab ini. Kita tutup dengan topik ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.